Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lili Agustin dengan NIM 205231273 dari kelas PBS 4G. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah makroekonomi yang diampu oleh Ibu Rizky Nur Ayuning Tias, SEME. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Langsung saja. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Untuk definisinya merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Untuk tujuan dan peran kebijakan fiskal ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga. Selain itu, kebijakan fiskal juga mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Selanjutnya di sini ada fungsi kebijakan fiskal. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi alokasi, yaitu fungsi yang mengalokasikan barang-barang produksi agar lancar dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang kedua fungsi distribusi, yaitu fungsi untuk mendistribusikan pembagian pendapatan nasional secara merata bagi semua kalangan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu fungsi untuk memelihara keseimbangan ekonomi terutama kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dan yang keempat yaitu fungsi pembangunan, yaitu fungsi kebijakan yang menentukan arah dan tujuan, didikan, prioritas pembangunan bangsa atau lembaga nasional, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Yang selanjutnya di sini ada instrumen kebijakan fiskal. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama pajak. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya, pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi atau disposable income. Yang kedua, mencetak uang baru. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjamkan dana dari bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru sehingga jumlah uang beredar semakin banyak. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjamkan dana masyarakat dalam negeri melalui penerbitan surat hutang pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat, pinjaman masyarakat luar negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjamkan dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang pemerintah di pasar uang internasional. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal, dibagi menjadi 3. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansioner yang bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua kebijakan fiskal kontraksioner yang bertujuan untuk mengontrol inflasi. Yang ketiga kebijakan fiskal sisi penawaran, yaitu kebijakan yang dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat tetapi juga penawaran agregat. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Yang pertama, adanya tax amnesty tahun 2017 yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Yang kedua, relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai tahun 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengurangan subsidi BBM. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Untuk definisinya yaitu langkah-langkah yang dapat diambil penguasa moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Selanjutnya ada tujuan dan perannya. Yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan yang keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Untuk instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi 2, yaitu
kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang pertama, yaitu kuantitatif, dibagi menjadi 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka, dilakukan dengan cara memperjualbelikan surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Untuk yang kedua, suku bunga diskonto, menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan atau menurunkan suku bunga oleh bank sentral. Dan yang tiga, yaitu tingkat cadangan wajib, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank umum. Untuk yang selanjutnya, yaitu kebijakan moneter kualitatif, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kredit selektif, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memperketat syarat pemberian kredit. Dan yang kedua, yaitu bujukan moral, mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan pidato, himbauan, atau pengumuman pada bank umum maupun pelaku ekonomi lainnya. Untuk kebijakan moneter ini terdapat 2 jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Untuk yang kedua, yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan moneter yang diambil dari langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Untuk contohnya, yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh bank, yang kedua, penyedia fasilitas overdraft, dan yang ketiga, penerbitan surat utang negara, serta yang keempat, yaitu program intervensi rupiah. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.